A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bini yang berdandan pasti kelihatan hasilnya. Jalani Ramadan dengan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita karena kita masih Allah karuniakan usia hingga di penghujung Ramadan ini. Yang mana kita hari ini sudah masuki hari ke-27. Kalau tadi pagi, tadi malam kita mendapatkan malam yang ke-27, dan itu sungguh sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat spesial. Kalau melihat dari tanda-tandanya, itu seakan-akan tadilah malam Lailatul Qadar. Tapi jangan berhenti di situ, karena sejatinya Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk mencari sepenuhnya di malam ganjil. Kalau tadi ada yang yakin, oh tadi malam Lailatul Qadar, boleh jadi, dan keyakinan itu terkalahkan ketika hasilnya juga terlihat di malam yang ganjil, di malam 29. Atau kalau pengen amannya, jangan dibedakan mana ganjil mana genap, karena kalau dibedakan jelas kita berbeda puasanya. Teman saya ada yang mulai hari Senin, tapi saya hari Selasa. Setiap kita punya frekuensi ganjil genapnya berbeda, dan Allah suka-suka saja kepada siapapun Allah beri yang namanya Lailatul Qadar. Tapi Allah ingin melihat seberapa jauh kita berusaha untuk mendapatkan itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yuk kita lakukan kebaikan sepenuhnya. Jangan sampai puasa ini hanya kita mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju, kecuali hanya lapar saja. Sungguh kita tidak ingin seperti itu, teman-teman. Kita udah dari mulai jam 2 bangun, qiyamul lail, kemudian kita bersahur, lalu setelah itu kita menahan dari lapar yang biasanya kita minum, biasanya kita makan pisang, biasanya kita makan kudapan, kemudian makan siang, belum semangkok bakso, ditambah es campur, tambah lagi dengan yang lainnya. Tapi di bulan Ramadan kita tahan itu semua. Kita tahan kenapa? Karena kita puasa. Dan ketika maghrib baru kita berbuka sepenuhnya. Jangan sampai aktivitas puasa ini justru menghilangkan daripada keberkahan atau esensi dari puasa itu. Kita mungkin bisa menahan lapar, haus, dan dahaga, tapi dalam keseharian kita bentak-bentak pasangan kita, bentak teman kita, jahil kepada orang lain, anak dia anggurkan, maksudnya diomelin dan sebagainya. Sehingga yang kata Rasul, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Puasa memang puasa, nahan lapar dan haus, cuman itu dapatnya karena dia isi hari puasanya itu dengan kemarahan, apalagi dengan maksiat, nauzubillah min dzalik, atau dengan hal yang membuat Allah tidak ridho dengan apa yang kita lakukan di bulan yang berkah ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa bukan cuma hanya menahan, puasa bukan hanya kita tidak makan, puasa bukan hanya kita tidak minum, tapi dalam puasa itu kita sejatinya bagaimana kita bisa menahan amarah kita. Kita bisa menahan hal-hal yang ingin kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Kita bisa menahan diri bagi yang sudah berkeluarga untuk menemani pasangan suami atau istri pada siang hari. Tapi kalau malam boleh, bebas. Malam kata Allah, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Gak apa-apa
saking Allah itu sayang sama kita. Yang dilarang adalah ketika pagi hari, siang hari, antara subuh sampai maghrib. Jangan pernah mencampuri pasangan kita. Itu doang. Tapi kalau malam boleh. Mau sekali, mangga 2 kali, tapadol 3 kali, wis gasken. Yang pasti jangan sampai itu kebablasan sampai lupa bahwa sahur itu sudah berlangsung. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh disayangkan jika kita termasuk hamba-hamba yang kata Rasul, dia berpuasa tapi cuma haus dan dahaga saja yang didapatkan, nggak dapat pahalanya. Sungguh disayangkan dan kita tidak ingin itu terjadi. Mudah-mudahan kita bisa melewati akhir Ramadan ini yang tinggal menghitung hari dengan sepenuh kemampuan kita. Kita bersabar dalam menjalani, kita bersemangat dalam melewatinya, dan kita benar-benar menyikapi setiap waktu yang penting ini dengan amalan-amalan terbaik kita, dengan zikir kita, ibadah kita, tilawah kita, sedekah kita, dan semuanya yang tentu semua itu akan memberatkan timbangan amal kita kelak. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan mengisi timbangan amal kita, karena tidak mungkin orang lain yang mengisikan buat kita, kecuali yang kata Rasul, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalathin. Jika seorang itu meninggal, maka terputuslah segala kecuali 3. Inqata sedekah jariyah. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang kita lakukan untuk masjid atau mewakafkan tanah kita, maka itu akan menjadi sedekah jariyah. Kita kasih gayung di masjid, dia dipakai selalu oleh majlis, itu jariyah. Dan yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Maka seperti ini tausiah singkat kultum yang mengingatkan kita untuk bisa memaknai puasa, untuk bisa mengingatkan ketika ini juga disebarkan, maka ini akan menjadi amal jariyah. Amal jariyah siapa? Buat yang menyebarkan. Buat saya yang menyampaikan, kemudian juga buat yang menyebarkan, untuk siapapun yang menyebarkannya. Dan ini akan menjadi amal jariyah, ilmu yang bermanfaat. Karena ada di luar sana orang yang belum tahu ilmunya, bagaimana menjalani puasa, bagaimana untuk bisa menahan diri, bagaimana hadis Rasulullah tentang laisalahu tentang kamin so'imin laisalahu min syami illa ju wal atos. Tidak ada banyak di luar sana yang belum tahu, tapi ketika ini disebarkan, ketika video ini didapatkan, oh ternyata ada orang yang dia puasa menahan haus, tidak berhubungan dengan pasangannya, tapi dia cuma dapat hausnya doang, laparnya doang, tidak dapat pahalanya. Dan tentu semoga ini juga bisa menjadi pemberat amal kita. Dan yang ketiga, awaladin sholihin ulah, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Oleh karenanya bersyukurlah kita para ayah, para bunda yang Allah kurniakan anak. Karena anak ini akan menjadi investasi dunia akhirat. Di dunia mereka akan menemani kita ketika kita tua. Di dunia mereka akan menolong kita ketika kita sedang membutuhkan pertolongan. Bahkan ketika mereka masih kecil, suka pengen membantu. Ibunya masak, pengen bantuin. Ayahnya angkat-angkat, pengen bantuin. Segala sesuatu yang kita lakukan sebagai orang tua, mereka tuh pengen ikutan. Tapi kadang kitanya yang merasa risih, khawatir sesuatu terjadi. Kalau misalkan dia mau bantu angkatin kopi, takut tumpah kopinya. Mau bawain piring hasil setelah makan, takut pecah piringnya. Kadang kita seperti itu memperlakukan anak, padahal sejatinya itu adalah birrul walidain, mereka yang sejatinya fitrah pengen bantu buat orang tua. Hanya saja ketika kita tidak tahu ilmunya, maka kita menjadi sesuatu yang menahan mereka untuk bisa birrul walidain dari kecil. Dan mudah-mudahan para ayah, para bunda yang memiliki anak, Allah karuniakan anak yang soleh dan solihah. Yang belum punya anak, semoga Allah berikan anak yang menjadi harapan. Yang sudah punya anak, semoga bisa menjadi anak yang menjaga dirinya, juga menjaga kedua orang tuanya. Apalagi ketika orang tua atau kita, orang tuanya sudah meninggal, maka mereka akan mendoakan
untuk kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan itu doa seorang anak yang soleh, berdoa untuk dirinya, berdoa untuk kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, kita semua yang menyimak ini menjadi hamba-hamba yang senantiasa Allah berikan kemampuan untuk bisa memaksimalkan sisa hari-hari 3 hari tersisa ini dengan amalan-amalan terbaik. Dan yang belum menikah, semoga segera Allah hadirkan pasangannya sehingga bisa sempurna imannya. Yang belum punya anak, semoga Allah karuniakan anak yang soleh dan solihah. Dan yang sudah punya anak, semoga Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, baik selagi hidup maupun nanti ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu semua Allah berkahi kita semua di bulan Ramadan, di sisa akhir yang tersisa ini. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.